Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Jiro no Tsukaima, season keempatnya. Buat kalian yang belum nonton season sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan Saito yang tidur bersama dua cewek. Dia terlihat bermimpi. Di situ Luis yang lagi tidur terbangun dan senang pastinya. Namun tak lama siesta mendekat, lalu terjadilah ledakan. Tabata juga datang buat lindungin. Tapi di situ Saito memperburuk keadaan dan digiring keluar. Di situ ada si Colbert yang mau ngasih info kalau mereka bakalan jalan-jalan lagi pakai Oslan ke Romalia. Setelah itu mereka jalan. Luis sangat senang di situ, beda dengan Tiffany yang agak gugup. Lalu Saito datang mencoba menenangkannya dan juga Kiss dan Monmon mencoba menenangkannya karena tahu sendiri kalau Tiffany itu setengah elf. Tak lama mereka sampai di Romalia. Whis memberi arahan kepada anggota kesatria Undin untuk tetap waspada dan menjalankan misinya. Tak lama Julio datang dan menunjukkan untuk penginapan mereka. Cuma Saito, Luis dan Tiffany diajak si Julio terlebih dahulu. Mereka diajak ke istana yang mana ada Tuan Putri Henriette di sana. Sesampainya di sana, Saito langsung berbisik kepada Tuan Putri tentang krisis uang yang dialami negerinya. Namun tak lama ada yang datang. Seketika mereka menundukkan kepalanya. Dia ternyata Vittorio, seorang paus. Di situ dia memberitahu kalau kepahlawanan Saito dan Luis udah sampai ke telinga orang Romalia. Ternyata si Tiffany juga seorang penyihir void, teman-teman. Begitupun sang paus itu juga seorang void. Dan Julio itu adalah hewan peliharaannya, yang mana dia disebut dengan Windalf. Karena mau ada perayaan ulang tahun pengangkatan paus yang ketiga, Ratu menyarankan untuk Louis dan Tiffany jadi biarawati untuk ikut berdoa. Cuma Saito bingung apa hubungannya sama Void. Ternyata untuk memperlihatkan kepada si Joseph karena ketiga penyihir Void itu berkumpul. Siapa tahu Joseph mau bergabung dan melindungi dunia bukan menghancurkannya. Alhasil si Louis mau jadi biarawati. Setelah itu mereka para kesatria Undin lagi makan-makan. Di situ pun ada 3 orang yang mencurigakan. Di sisi lain pas di kamar, Saito merasa cemburu atas tindakan si Luis yang menerima permintaan dari si Vittorio. Karena Luis kagak mentingin si Tifa, secara Tifa itu bukan umat Brimir. Luis yang mendengar Saito mentingin si Tifa terus, dia mengusir si Saito untuk menjadi hewan peliharaannya aja. Di sisi lain si Tiffany diberikan sebuah cincin oleh Tuan Putri, yang mana itu peninggalan Albion. Louis yang lagi di luar melihat ada orang yang mencurigakan. Sementara si Tiffany bertemu dengan si Colbert dan meminta untuk diajarkan cara memanggil hewan peliharaan. Saito bercerita kepada Siesta apa yang sudah terjadi sama dia kalau mereka ribut. Siesta memberitahu kalau si Louis gak bakalan suka sama orang lain. Saito merasa tindakannya itu salah. Alhasil dia langsung nyari si Louis. Louis mengikuti orang mencurigakan itu. Ternyata benar, mereka merampok sesuatu. Pas Louis mau melawan, dia ketangkap duluan dan berusaha meminta pertolongan. Saito yang lagi nyari mendengar suara si Louis. Ketika mereka mau kabur, datang si Saito yang melawan mereka. Yang satunya kabur, kini tinggal si gendut. Berbarengan dengan si Tiffany yang lagi belajar memanggil hewan peliharaan. Setelah dilawan-lawan, Saito perutnya terkena batu. Jadinya dia lemah. Untungnya Louis mengeluarkan sihirnya. Jadinya orang itu terpental. Begitupun si Saito. Si Tiffany yang udah terbuka portalnya, Saito masuk ke dalam portal tersebut. Lalu mendarat di tempat yang tepat. Keesokan harinya pencuri itu ditangkap. Dan pagi-pagi Tifa melihat pemandangan mereka yang lagi kisi-kisian. Tifa melihat kemarin ada di dimensi yang dia buka. Perasaan dia pun kini telah berubah kalau lihat si Saito. Singkat cerita, Louis dan Saito pergi ke pasar Aquileia. Di situ Louis membeli rumah-rumahan. Saito ngomong kalau dia belum bisa beli rumah beneran. Saito janji bakalan melindungi si Louis. Louis mengerahkan anggotanya untuk menjalankan tugasnya untuk mengatur warga-warga. Di sisi lain, Putri Henriette meminta kepada Yang Mulia Paus untuk memperketat keadaan. Karena ada Louis dan Tifa ikut jadi biarawati. Yang Mulia katanya udah ada 300 prajurit yang jaga.
Dan juga ada alat pendeteksi. Cuma Agnes kagak yakin. Karena kemarin yang nyuri aja itu penyihir ilusi semua dan mereka nampak biasa aja nanggepinnya. Pas di luar pun, Putri Henriette merasa ada yang tidak beres. Malamnya Tiffany terus memikirkan hal kemarin sampai ada Saito yang nyapa dia, yang bikin jantung dia deg-degan. Terus Saito ke kamarnya. Di situ ada Louis yang menggunakan pakaian biarawati buat besok. Saito langsung terpesona melihatnya dan menyebutnya dengan sebutan Lemon Chan. Ketika lagi enak bucin-bucinan, kamar sebelah alias si gendut mendengar pembicaraan mereka. Karena dindingnya tipis, alhasil Louis memeledakkan kamar tersebut. Di sisi lain terlihat Elf Peter Thiel sedang melakukan pembuatan bom api. Joseph menanyakan daya ledaknya gimana buat ngancurin daerah. Peter Thiel merasa kaget kalau alat itu akan dipakai untuk menghancurkan daerah. Dia kagak mau terlibat lagi dan ikut-ikutan. Alhasil si Joseph pergi. Keesokannya upacara itu dilaksanakan. Banyak warga yang pengen masuk, sampai Kesatria Undin kewalahan. Wis macam biasa deketin cewek mulu. Singkat cerita upacaranya selesai. Saito mengajak si Louis ke kamar, cuma dia masih ngobrol. Alhasil dia bertemu dengan Tiffany di situ. Tiffany tiba-tiba meminta kisah kepada Saito karena buat ngebuktiin kalau dia bener hewan peliharaannya, runenya bakalan muncul di tangannya. Tapi si gendut sama si Monmon datang, jadi kagak jadi. Gendut ngelawak nih, menyebutnya dengan Melon Chan, yang sebelumnya si Louis disebut Lemon Chan. Tifa langsung lari keluar. Tak lama Louis kedatangan seorang yang mengaku petani di keluarga Valier. Katanya emaknya pengen ketemu si Louis, alhasil si Louis mau menemuinya. Saito yang nanyain Louis gak ada di situ, dia langsung mencarinya, tapi dia dicegat oleh orang yang kemarin mencuri. Dia berhasil membunuh 2 prajurit. Saito yang mau kabur pun kagak bisa. Louis ditunjukkan orangnya yang ternyata pas dibuka itu bukan orang. Dan cewek tadi yang ngaku petani langsung menyerang dengan pisau. Ternyata wanita itu sekongkol sama yang kemarin, malah dia adiknya. Louis kagak bisa bergerak karena terkena racun yang ada di pisau itu. Tak lama datang si Sepil, yang ternyata dia bosnya teman-teman. Lalu bocil itu pergi dan si Louis pingsan. Saito yang lagi ribut diberhentikan oleh bocil tadi karena kerjaannya udah beres. Saito nanyain si Louis yang tidak dikasih tahu, lalu dia bergegas menuju perbatasan. Dan tidak ada juga. Di situ pun ada si Agnes. Dia menemukan pakaian yang dipakai Louis. Yang Mulia Paus meminta maaf atas kejadian itu. Tak lama datang si Tabata. Dia menjelaskan kalau itu kesatria Galia Utara yang sama kayak dia, tapi dipekerjakan sangat kotor. Dengan kata lain, Louis dibawa kepada si Joseph. Saito langsung meminta izin buat pergi. Tapi tak lama ada yang datang. Dia memberitahu Yang Mulia. Ternyata Galia sudah mau mendekati perbatasan Romalia. Di sisi lain banyak kapal-kapal di sana. Salah satunya kapal si Joseph. Louis baru siuman, dia diikat itu. Di situ pun ada Seville. Dan tak lupa Raja Gabut atau Raja Payah Joseph. Dia mau meminjamkan kekuatannya si Louis. Joseph udah mau menyiapkan sesuatu. Dia kagak mau berperang. Dia cuma pengen menguji. Emang Gabut itu raja. Lalu si Sepil mengambil cermin yang dicuri dari Romalia. Ternyata fungsinya bisa mengambil sihir dari seseorang. Sihir peledak Louis pun diambil dan ditransfer. Kini mereka udah siap. Prajurit Romalia juga udah siap berperang. Sementara Yang Mulia mengatakan kalau Joseph kemungkinan gak bakalan nyerang negeri itu. Joseph mencoba membacakan mantra sihirnya dan bola api itu dibawa oleh hewannya si Seville. Seketika dia memeledakkannya yang membuat kapal prajuritnya dan dia sendiri hancur. Entah apa yang ada di benaknya, dia malah mau nyoba yang kedua kalinya. Saito langsung mengajak Tabata buat mendekat, tapi sebelum itu Saito dikasih sesuatu sama Julio. Kaptennya menyuruh pasukannya mundur, lalu meledak yang kedua kalinya. Louis menanyakan tujuan si Joseph. Tujuan dia cuma mau merasakan rasanya penyesalan atau menangis seperti orang normal. Dia tidak punya perasaan sama sekali. Ketika Joseph lagi ngoceh, si Louis mencoba memutuskan talinya. Ketika bola itu mau diterbangkan, Louis langsung merebutnya dan jatuh. Usaha dia sia-sia, ujung-ujungnya diambil lagi. Untungnya Tabata dan Saito datang tepat waktu. Saito langsung turun di kapalnya Joseph. Cuma dia dihalau sama si Seville. Di sisi lain, Guis dan yang lainnya mengamankan para warga ke katedral. Untungnya si Julio memperbolehkannya. Tabata berusaha menghentikan hewan yang membawa bola api itu.
Sedangkan Saito dihadapkan sama banyak hewan yang kagak ada habis-habisnya. Alhasil dia menggunakan senjata yang diberi si Julio dan langsung menembakkannya kepada Seville. Di sisi lain, Tabata terus mengejar hewan yang bawa bola api itu. Siesta mengusulkan ide dengan memakai kekuatan si Tiffania. Alhasil berhasil dan langsung membawa bola itu ke kapal si Joseph. Sementara Joseph yang lagi baca mantra sihir diganggu oleh si Saito. Di situ Joseph menunjukkan sihir poinnya, yaitu menghilang dengan sangat cepat. Terus Joseph mengeluarkan pisau yang berbahaya. Alhasil Saito menggunakan hatinya untuk menebak keberadaan si Joseph. Namun Joseph lebih cepat menusuk si Saito. Saito kena skakmat yang mana dia tinggal ditembak pakai pistol miliknya sendiri. Tapi tiba-tiba Louis dan Tabata menyerang. Joseph udah kagak berdaya. Ketika mau diakhiri oleh Tabata, karena demi membalaskan dendamnya, dia mikir 2 kali. Tapi si Seville datang, dia mengancam untuk menjauhinya karena bola itu bisa meledak. Lagian si Joseph juga bakalan mati. Alhasil mereka ditinggal berdua, lalu meledaklah kapal tersebut. Setelah itu, Louis memberikan cermin yang dicuri anak buah Seville. Di situ juga Saito lukanya sudah disembuhkan sama Tuan Putri, dan Saito merasa kalau kejadian ini sudah direncanakan oleh Yang Mulia. Ternyata memang betul, tapi Yang Mulia tidak berniat sampai separah ini. Setelah di luar, Louis udah mulai serius kalau Joseph meninggal pasti akan ada penggantinya. Lalu si Tiffania yang ngelihat mereka berdua sangat dekat berpikir lagi tentang Saito, apakah itu hewan peliharaannya atau bukan. Pas di luar, Saito dan Louis disambut oleh warga Romalia dan dijadikan sebagai pahlawan. Singkat cerita, Saito dan kawan-kawan kembali ke Tristan dan diberi selamat oleh murid sekolahan sihir. Terus mengadakan sebuah pesta. Lalu Louis berterima kasih kepada Tiffania udah nolongin mereka. Tak lama datang seorang lelaki yang ngajakin Tifa dansa. Louis langsung meninggalkannya, tapi untungnya ada Beatrice dan anak buahnya. Dan laki-laki itu langsung kabur. Di sisi lain, Saito yang lagi milih-milih makanan kedatangan si Louis. Datang juga si gendut yang ngebahas lagi Melon-chan. Alhasil Saito menutupinya demi kesejahteraan bersama. Terus terdengar musik dansa yang waktu dulu pernah mereka dengar. Mereka langsung aja dansa. Di situ Saito ngomong kalau nanti dia bakalan memberi rumah buat berdua. Si Louis pun kagak keberatan. Makin lama tensinya makin naik. Sampai mau kisah di depan banyak orang. Tapi dia pindah ke kamarnya. Ketika mau dimulai, Siesta ada di situ dan gatel kepada si Saito. Sampai si Louis ngamuk. Malam harinya, ketiga wanita itu lagi pada curhat tentang cowok-cowok. Terus ngomongin si Tabata yang udah pulang ke Galia karena ada panggil. Di sisi lain, si Tabata diberikan sebuah ramuan oleh Pitartial untuk emaknya. Pitartial jadi anak buahnya Joseph karena ada lain hal. Terus pas diberikan ramuan itu, ibunya kembali cantik, asli dah, cantik banget. Terharu juga di sini, sudah bertahun-tahun lamanya akhirnya mbaknya sembuh. Keesokan harinya, Louis yang lagi lihat Saito latihan keinget terus perkataannya. Di sisi lain, Siesta yang mau ke kamar mendengar si Kids dan Mon-Mon yang lagi meragain ketika mau kisahan kagak jadi. Di situ pun nyebut Melon-chan lagi. Sementara Louis yang lagi gambar rumah kedatangan si Siesta yang mau ngasihin kalau Saito digodain sama si Tifa dan menyebutnya Melon-chan. Siesta menyarankan untuk membeli rumah karena biar persaingannya makin sedikit untuk mendapatkan si Saito. Intinya kagak ada yang ganggu lah gitu. Keesokannya mereka mencari rumah. Cuma bukannya Louis yang memilih, malah Saito dan Siesta. Karena Louis banyak maunya. Alhasil ditawari gimana pun juga, kalau Louis kagak suka ya percuma. Terus mereka curhat kepada si Scaron. Mereka menyarankan untuk ngecek tubuh yang cocok dulu sebelum beli rumah. Terus Saito menjadi terkenal ketika berhasil mengalahkan si Joseph. Sampai Scaron membuat dramanya yang garing itu. Kini Saito udah dikenal banyak orang. Di sisi lain, Tabata ditawari buat jadi Ratu Galia karena negeri itu udah tidak stabil dan membutuhkan seorang pemimpin yang baru. Singkat cerita, setelah 3 hari mereka cari tempat, kagak ketemu-ketemu. Belum ada yang cocok sama si Louis. Tak lama datang si Agnes yang menyuruh Saito dan Louis ke istana. Sesampainya di sana, Tuan Putri menjamu mereka berdua dan memberikan info kalau Tabata kini udah jadi seorang ratu. Dan juga berkat Saito udah nolongin Yang Mulia kemarin, Saito dan Louis diberikan sebuah
sebuah wilayah bagian barat dari Tristan, alias mereka akan jadi juragan tanah. Setelah itu mereka bertiga ke tempat itu yang jauh banget, kagak ada rumah satupun. Pas nanya sama bapak-bapak, ternyata rumahnya udah lama kagak kepake. Udah usang pokoknya, kayak rumah kosong gitu. Tapi Siesta dan Saito menerima pemberian dari si Tuan Putri. Malam harinya mereka ribut soal tidur, karena Louis kagak mau tidur bertiga. Tak lama datang si Tabata, dia langsung masuk aja dan tidur di kasur itu. Siesta pun ikut tidur juga, yang membuat Louis auto murka. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan tadi, bye-bye.